Selamat pagi, hari ini kita akan belajar mengenai materi kinematika gerak lurus. Adapun kompetensi dasar atau KD yang nanti dibicarakan di sini, KD 3.2 mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik atau tabel pada bidang teknologi dan rekayasa. Tujuan daripada pembelajaran ini, jadi melalui proses pembelajaran materi gerak lurus dengan menggunakan model problem based learning, ini dalam pembelajaran daring diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan persamaan gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah dengan menerapkan konsep dan persamaan gerak lurus secara kritis dan kreatif, bisa bekerja sama dengan baik, lebih inovatif dalam menanggapi masalah, keaktifan dalam bekerja sama, kreatif dalam menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan suatu permasalahan, bertanggung jawab, dan percaya diri. Ketiga, peserta didik diharapkan terampil dalam mengolah hasil percobaan yang menggunakan konsep gerak lurus serta menyajikan atau mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis maupun bentuk yang lain. Jadi walaupun dalam kegiatan ini kita belajar daring, jadi tidak mengurangi makna seperti kita halnya belajar di sekolah. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa hari ini kita belajar tentang kinematika. Jadi apa itu kinematika? Jadi kinematika adalah cabang ilmu dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab daripada gerak benda tersebut. Jadi dalam hal ini kita tidak memperhatikan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Adapun yang kita akan pelajari nanti pada kinematika gerak lurus, jadi yang pertama ada konsep gerak, di mana pada konsep gerak, jadi kita nanti akan belajar tentang jarak dan perpindahan, kemudian berikutnya ada kelajuan dan kecepatan, dan terakhir kita akan bicara tentang percepatan. Kemudian yang berikutnya ada jenis gerak. Jadi jenis gerak dibedakan menjadi dua, ada gerak lurus berubah beraturan, di mana perpaduan dari gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan, itu nanti kita kenal dengan gerak parabola. Pengertian jarak dan perpindahan. Jarak adalah merupakan panjang lintasan yang menghubungkan dua titik. Jarak merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dari suatu titik ke titik yang lain. Perpindahan merupakan besaran vektor. Secara matematis, perpindahan dirumuskan delta X sama dengan X2 min X1, di mana delta X merupakan perpindahan dengan satuan meter, X2 adalah kedudukan akhir daripada benda, satuan meter, kemudian X1 adalah kedudukan awal benda tersebut, satuan meter. Jadi untuk lebih jelasnya apa itu jarak maupun perpindahan, jadi Ibu berikan sebuah contoh ilustrasi daripada sebuah benda bergerak, di mana di dalam soal ini
kita perhatikan ada dua anak yang melakukan gerakan di mana anak tersebut adalah si Ida dan si Adi. Kalau kita perhatikan dari soal, jadi Ida berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang memiliki panjang 100 meter dan lebar 50 meter. Di mana Ida berangkat dari titik A dan berhenti di titik C dengan melewati titik B. Jadi kalian bisa perhatikan dari gambar. Jadi si Ida bergerak dari titik A menuju titik C, kemudian melalui titik B. Sementara Adi berlari dari titik A dan berhenti di titik D dengan melewati titik B dan C pada lapangan yang sama. Dari permasalahan tersebut ditanyakan berapakah jarak dan perpindahan yang dialami oleh si Ida dan berapa juga jarak yang ditempuh Adi, begitu juga dengan perpindahannya. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, jadi kalian dapat lihat, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa jarak itu tidak lain adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi kalau si Ida, jadi dia bergerak dari A menuju titik C, kemudian melewati B, berarti jarak tempuhnya tidak lain adalah AB plus BC. Jadi AB itu panjangnya 100 meter, kemudian BC panjangnya adalah 50 meter, berarti jarak A sampai dengan ke C itu tidak lain adalah 100 tambah 50, yaitu 150 meter. Jadi jarak yang ditempuh Ida adalah 150 meter. Kemudian perpindahan yang dialami oleh Ida, jadi karena lintasan yang ditempuh Ida berbentuk garis yang saling tegak lurus, maka perpindahannya adalah sebagai berikut. Jadi kalian bisa perhatikan gambar. Jadi Ida dia bergerak dari titik A melewati B untuk menuju ke titik C. Jadi ini berupa garis tegak lurus, sehingga untuk menyelesaikan perpindahan yang dialami oleh Ida, jadi dia kalau kita perhatikan gambar berarti perpindahannya adalah garis AC. Jadi berapa panjang AC itu nanti bisa kalian gunakan rumus persamaan Pythagoras, yaitu akar AB kuadrat plus BC kuadrat. AB 100 kuadrat, AB nilainya 100, kemudian BC nilainya 50, berarti dapat dilanjutkan rumus di atas, itu akar 100 kuadrat plus 50 kuadrat. 100 kuadrat itu nilainya adalah 10.000, sedangkan 50 kuadrat itu adalah 2.500. 10.000 ditambah dengan 2.500 itu hasilnya adalah 12.500. Jadi akar 12.500 itu tidak lain adalah 1111,8 meter. Jadi perpindahan yang dialami Ida itu adalah 111,8 meter. Jadi dengan jawaban terkait gerak yang dialami Ida, Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan jarak yang ditempuh oleh si Adi. Begitu juga dengan perpindahannya. Bagaimana anak-anak, bisa kalian Ibu lanjutkan? Jadi nanti kalian bisa coba soal yang ada di buku paket untuk lebih jelas. Kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan mengenai pengertian jarak dan perpindahan tadi. Untuk berikutnya kita bahas tentang laju dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar, yaitu jarak tempuh
dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Jadi kalau kita tulis dalam persamaan matematis, kelajuan yaitu V sama dengan S per T. Jadi V itu kelajuan, S itu adalah jarak yang satuannya meter, sedangkan T yaitu waktu satuannya sekon, sehingga kelajuan itu dinyatakan dengan satuan meter per sekon. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan arah. Kecepatan dapat kita definisikan sebagai perpindahan persatuan waktu dengan suatu arah tertentu. Jadi karena kecepatan adalah besaran vektor, berarti nanti dia memiliki besar dan arah. Kemana arah vektornya itu tergantung perpindahan yang dialami. Jadi kalau dia bergerak ke arah kanan, berarti nanti kecepatannya berharga positif, sedangkan kalau ke kiri berarti berharga negatif. Jadi itu tergantung kemana gerak benda tersebut. Secara matematis kecepatan dirumuskan, jadi delta V sama dengan delta X per delta T. Di mana delta X itu adalah perubahan perpindahan. Di mana perubahan perpindahan itu adalah kedudukan akhir dikurangi dengan kedudukan awal. Berikutnya, Ibu berikan contoh soal terkait dengan laju dan kecepatan. Jadi kalau kita perhatikan soal yang Ibu sampaikan, jadi dari gambar yang ditampilkan, jadi itu ada titik A, B, di mana titik AB itu adalah jaraknya 5 km, B ke C itu adalah 20 km, C ke D itu adalah 5 km. Sekarang berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata yang dialami oleh Wulan? Jadi seandainya yang melakukan perjalanan ini adalah si Wulan, berarti berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata yang dialami oleh Wulan? Ya, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa untuk menghitung kelajuan rata-rata, jadi kalian bisa gunakan rumus kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi dengan waktu tempuh. Jadi kalau kita perhatikan gambar, itu berarti dari awal sampai dengan akhir itu jarak total yang ditempuh itu adalah 5 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian waktu selama perjalanan adalah 1 jam. Berarti kalau kita tambahkan 5 tambah 20 tambah 5 itu tidak lain adalah 30. 30 bagi 1 itu adalah 30. Sehingga kelajuan rata-rata yang dialami Wulan adalah 30 km per jam. Kemudian bagaimana dengan kecepatan rata-rata Wulan? Jadi kecepatan rata-rata Wulan, jadi bisa kalian gunakan persamaan kecepatan rata-rata itu tidak lain adalah perubahan kedudukan dibagi dengan selang waktu yang digunakan. Di mana kedudukan akhir itu adalah 20 km, sedangkan kedudukan awalnya itu karena dia bergerak dari titik 0. Jadi 20 dikurangi 0 dibagi dengan waktunya adalah 1 jam. Jadi 20 kurangi 0 tidak lain adalah 20. 20 bagi 1 ya 20 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata yang dialami oleh Wulan adalah 20 km per jam. Jadi dari penjelasan ini Ibu harapkan kalian bisa paham tentang kelajuan ataupun kecepatan rata-rata. Untuk selanjutnya, jadi kita bahas tentang percepatan. Jadi percepatan itu tidak lain adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu.
Percepatan adalah besaran vektor, sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Jadi memiliki besar dan arah. Jadi sama halnya dengan kecepatan ya. Jadi kecepatan itu adalah besaran vektor. Sedangkan jarak dan kelajuan adalah besaran skalar. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu, sehingga secara matematis percepatan dirumuskan dengan A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, atau A sama dengan Vt min V0 dibagi dengan T, di mana A tidak lain adalah percepatan. Satuan percepatan dalam SI itu adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, jadi kecepatan mula-mula dengan satuan meter per sekon. Apabila benda tersebut mula-mula dalam keadaan diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian Vt itu sama dengan kecepatan akhir. Jadi kecepatan setelah selang waktu T sekon, di mana satuan kecepatan itu adalah meter per sekon. Dan T sendiri adalah selang waktu. Jadi selang waktu satuannya dalam SI adalah sekon. Contoh soal. Jadi untuk soal terkait dengan percepatan, jadi kalian bisa perhatikan untuk contoh soalnya, yaitu diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 4 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dialami oleh mobil tersebut? Jadi kalau kita perhatikan dari soal, berarti kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon. Jadi P1-nya 2 meter per sekon. Kecepatan akhir itu adalah 4 meter per sekon. Dan selang waktu selama gerakan tersebut itu adalah 4 sekon. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, jadi kalian bisa gunakan rumus A sama dengan Vt min V0 dibagi T, di mana A sama dengan, atau persamaan tadi itu bisa juga dituliskan A sama dengan P2 min P1 dibagi dengan T2 min T1. Jadi P2 itu adalah kecepatan akhir, P1 kecepatan awal, begitu juga dengan T. Jadi T2 T akhir, T1 itu T awal. Sehingga A sama dengan 4 dikurangi 2 dibagi dengan 4 dikurangi 0. Jadi 4 dikurangi 2 adalah 2, kemudian 4 dikurangi 0 adalah 4, sehingga 2 dibagi 4 itu tidak lain adalah 1/2. 1/2 itu sama dengan setengah, atau 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi itu cara menyelesaikan soal terkait dengan percepatan. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jadi nanti bisa menggunakan konsep-konsep yang Ibu jelaskan tadi untuk menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk latihan kalian di rumah, jadi Ibu sudah siapkan soal, jadi kalian boleh mencoba soal ini di rumah. Jadi Andi mengendarai sepeda motor ke arah utara
dipercepat dari keadaan diam sampai kecepatannya 72 km per jam dalam waktu 5 sekon. Tentukanlah besar dan arah percepatan Andi. Jadi Ibu harapkan nanti satuannya dalam SI. Jadi kalau kalian perhatikan satuan kecepatan dalam soal itu masih dalam kilometer per jam, berarti nanti kalian harus ubah ke dalam meter per sekon. Jadi 1 kilometer itu adalah 1000 meter, sedangkan 1 jam itu adalah 3600. Kemudian kalian gunakan persamaan percepatan untuk menyelesaikan soal ini. Selamat mencoba. Jadi untuk materi kinematika gerak lurus, jadi untuk konsep gerak lurus itu sudah kita pelajari. Jadi di mana dalam konsep gerak itu ada pengertian jarak dan perpindahan, kemudian ada laju dan kelajuan, kemudian yang terakhir itu adalah ada percepatan. Karena materinya sudah untuk konsep gerak sudah selesai, jadi Ibu akhiri cukup sekian. Selamat belajar dan terima kasih.